Beberapa pengusaha itu harus tutup karena harga yang tidak terjangkau. Prosesnya panjang loh, distribusinya benar nggak gitu? Live in 30 minutes. Hai, balik lagi di podcast Live in 30 minutes barengan sama saya Arza Ruby. Kali ini kita bakal ngomongin soal populasi di dunia. Tapi tahu nggak sih, di tahun 2023 ini ya, populasi di dunia ini udah ada 8 miliar orang. Manusia banyak banget. Dan mengingat ternyata di tanggal 11 Juli nanti, ini adalah peringatan Hari World Population Days. Ternyata Indonesia ini adalah negara keempat terbesar dengan populasi terbanyak di dunia. Bahkan ada 240 juta nih penduduk adanya di kota di Indonesia. 50%-nya aja kalau kekurangan makan kira-kira akan kayak gimana ya? Cukup nggak ya bahan pangan yang ada di dunia ini, bahkan di Indonesia ini, untuk mencukupi kebutuhan manusia yang ada? Kalau penasaran, kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Karena ternyata kalau banyaknya orang yang tinggal di kota, ini akan berpengaruh sama sistem pangan kita. Nanti siapa lagi yang bakal berternak, ya kan? Yang bakal ngurusin persawahan, pertanian di daerah perdesaan, sementara orang udah pada sibuk di kota. Nggak bisa lagi kita makan organik sama vegan, ya kan? Kita bakal ngobrol-ngobrol nih kali ini ya. Ini seru banget obrolannya. Kita akan ngomongin soal kelanjutan pangan. Cukup nggak sih kita kira-kira makan sampai 5 tahun ke depan atau mungkin 10 tahun ke depan? Ini kita bakal ngobrol barengan sama ini dia nih. Ya, kali ini kita bakalan ngobrol barengan sama Country Director GAIN. Ini ada Dr. Agnes Malipu. Halo. Sama ini Program Manager Ekosistem Pertanian Kehati, yaitu ada Mbak Puji Subadi. Halo Mbak, salam kenal. Iya, ini kan kita tanggal 11 nanti nih bakal ngobrolin tentang World Population Days, ya kan? Tapi mengingat banyaknya orang, banyaknya manusia di dunia ini, dengan kondisi bumi yang saat ini ya, ini bahan pangan kira-kira akan terpenuhi nggak? Nggak usah jauh-jauh deh, 10 tahun ke depan. Mungkin nggak? Apakah kita akan kehabisan gitu? Ya, mungkin saya dulu ya. Boleh. Jadi kalau bicara tentang bahan pangan, ketersediaannya sampai 10 tahun ke depan, tentunya dengan melihat peningkatan populasi per tahun juga ya. Sejauh ini tentunya pemerintah sudah mengupayakan ya, jadi termasuk menghitung cadangan bahan pangan untuk negara. Dengan sistem pangan kita, dengan luasnya lahan untuk produksi, untuk 10 tahun ke depan mungkin secara keseluruhan itu masih bisa terpenuhi ya untuk pangan. Tapi yang menjadi kendala adalah bila dalam 10 tahun itu terjadi hal-hal yang di luar perencanaan. Dalam beberapa tahun terakhir ini kan kita mengalami yang kita sebut 3C ya. Climate, konflik, dan COVID. Nah, 3 gabungan itu dalam 3 tahun terakhir ini kita sudah merasakan dampaknya. Ya mungkin kalau ketersediaan masih ada, tapi seperti yang kemarin ibu-ibu sudah pada teriak-teriak ya, mulai dengan harga-harga bahan pangan sudah mulai naik. Ya. Kemudian beberapa saat juga stok misalnya karena kita masih mengimpor ya beberapa bahan pangan. Salah satunya itu yang cukup masih memprihatinkan ya untuk bahan dasar pembuatan tempe misalnya, kedelai itu kita masih impor ya, dan waktu impornya mengalami kendala kemarin kita ya sempat mendengar di berita-berita beberapa pengusaha itu harus tutup karena harga yang tidak terjangkau bagi pengusaha tempe. Nah seperti itu ya, jadi untuk prediksi mungkin masih bisa, asal hal-hal lain itu juga harus kita upayakan ya, baik dari sisi pemerintah maupun kita masyarakat sendiri untuk lebih aware mengenai persediaan pangan dan tentunya cara kita memanfaatkan pangan. Nah, kalau ngomongin soal memanfaatkan pangan kan umumnya ini diproduksinya dari perdesaan ya. Baik itu pertanian mungkin ya, untuk tadi ini kan sekarang banyak sekali yang pada pindah ke kota, urbanisasi yang cukup besar gitu, cukup tinggi di akhir-akhir ini. Kira-kira apakah akan ada solusinya nih kalau memang nantinya di desa udah tidak ada lagi nih orang-orang yang akan menghandle ini gitu? Ya, saya rasa itu harus menjadi perhatian kita bersama ya, karena itu sangat betul sekali bahwa dari prediksi tahun 2045
70% populasi itu akan ada di daerah perkotaan. Jadi hanya 30% saja nih yang tertinggal, dan kita tahu bahwa daerah pedesaan adalah sumber dari atau daerah wilayah untuk produksi ya, paling utama. Dan tentunya ini yang akan mensuplai ke daerah perkotaan. Nah, banyak fenomena yang terjadi memang sekarang dengan perubahan zaman ya, dengan informasi yang lebih mudah didapatkan sampai ke daerah pedesaan. Kita melihat bahwa awalnya mungkin sebuah rumah tangga atau keluarga memiliki lahan yang cukup untuk produksi, tapi kemudian ditukar ya karena lebih tergiur dengan model pekerjaan yang lebih kekinian, gitu ya, ngojek misalnya, ataupun mencoba usaha lain dibanding bercocok tanam. Dan pada akhirnya bila modal yang dihasilkan dari menjual lahan mereka itu habis, kemudian ini yang kemudian juga jadi masalah juga sebenarnya. Di satu sisi mungkin wilayah produksi masih bisa tetap diproduksi ya, tapi sudah diambil alih kepemilikannya, dan biasanya ini kan orang-orang yang punya modal yang cukup kuat dan secara finansial tidak mengalami kendala untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Yang menjadi kendala adalah keluarga-keluarga ini yang kemudian sudah tidak mempunyai lahan, tidak mempunyai pekerjaan juga, yang kemudian juga akhirnya lebih rentan terhadap ketahanan pangan di keluarga mereka sendiri. Nah, ini kalau tadi ngomongin mengenai sistem, sekarang kita beralih ke Mbak Puji nih dari Kehati ya. Ini sebenarnya seberapa kuat sih sistem pangan saat ini untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia sendiri? Jadi kalau bicara sistem, mungkin saya ini dulu ya, mencoba menyambung sedikit ini yang Agnes sampaikan. Kalau ngomong soal ketersediaan, ini salah satu konteks sistem juga soal ketersediaan pangan, iya. Kita ini harus ingat juga sebenarnya Indonesia ini kan negara biodiversity ya. Jadi sebetulnya kalau ngomongin sumber pangan banyak loh gitu. Sumbernya banyak. Sumber pangan itu banyak sekali. Data dari LIPI itu luar biasa gitu, bahwa kita punya lebih dari 2.500 yang untuk itu tanaman aja loh. Sumber pangan kan kita tidak hanya bicara tanaman sebetulnya. Iya. Perikanan pun juga itu juga harus dihitung gitu ya. Nah, sumber pangan yang karbohidratnya aja itu ada 77 jenis loh. Tapi yang kita kenal kan sekarang karbohidrat kan mungkin cuma satu gitu kan. Beras misalnya. Sayur-sayurnya kita punya banyak juga gitu yang lain. Nah, sebetulnya sumber pangan ada. Tetapi kemudian tadi seperti disampaikan bahwa sumber pangan ini mungkin banyaknya memang bukan di perkotaan gitu ya. Karena memang Indonesia itu kan sebetulnya juga daerah kepulauan, lalu kemudian juga geografisnya juga beragam. Nah, justru banyak memang kemudian sumber-sumber pangan itu, kantong-kantong pangan mungkin bukan banyak di salah satunya desa, mungkin juga desa hutan dan sebagainya gitu ya. Nah, sehingga memang ketidakseimbangan juga ada gitu. Nah, kalau bicara sistem pangan itu mulai dari kita ngomong dari soal produksi gitu ya. Produksi, kemudian gimana distribusinya, kemudian juga gimana orang konsumsinya, gimana kemudian aksesnya. Nah, tadi sudah disampaikan juga kalau sistem pangan 10 tahun ke depan ada ketersediaan, tapi kalau tadi tidak ada gangguan atau apapun gitu ya. Tadi ada satu hal juga, prosesnya panjang loh, distribusinya benar nggak gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau disampaikan bahwa aman nggak, ya aman sih sebetulnya, tetapi kita melihat sebetulnya ketersediaan yang bagaimana, dan juga kita melihatnya adalah sumber pangan ini adanya di mana gitu loh. Kayak sekarang aja proses untuk distribusi itu masih belum settle juga gitu, belum rata juga belum rata, sehingga akhirnya biaya tinggi gitu. Jadi ujung-ujungnya tuh mendingan kita impor loh gitu, daripada kita mengambil misalnya sumber pangan yang misalnya dari negeri sendiri nih gitu loh. Nah, seperti itu sih. Nah, kalau ngomongin soal impor ya, sekarang kan banyak sekali makanan impor masuk ke Indonesia. Mulai dari makanan beberapa daerah di Asia, kemudian juga dari Eropa dan macam-macam lah. Dan yang paling banyak itu adalah sebenarnya makanan instan, makanan kemasan. Kalau dari secara gizi, ini penilaiannya gimana nih, dokter? Karena kan sebenarnya kalau yang kita tahu, kalau kata orang tua zaman dulu, makan makanan instan secara terus-menerus itu tuh tidak baik, nggak boleh gitu kan. Tapi kalau sekarang kita mau jajan nih, kita mau beli makanan sehat kayak salad, yang kita tahu ya, apalagi di perkotaan, ini harga salad lebih mahal dibanding harga makanan instan. Let's say itu entah itu burger, entah itu mie, itu kayaknya harganya lebih murah gitu. Ini yang salah di mana nih?
Ini gimana nih dok? Iya betul sekali ya, itu kita alami ya. Jadi sehari-hari pilihannya punya duit misalnya 50.000, mau makan salad, wah harganya ada bisa dapat cuma semangkok doang, atau bahkan harganya ada yang lebih mahal dari itu. Tapi 50.000 saya sudah bisa dapat 2 paha ayam dengan kentang misalnya ya. Tentunya kan lebih mengenyangkan lagi kan. Jadi memang ini yang menjadi dilema ya kita. Nah, untuk harga yang terkait dengan terutama sayur dan buah, karena kalau kita lihat kan pemerintah sangat gencar ya dengan gerakan germas, gerakan masyarakat hidup sehat ya, jadi aktivitas fisik termasuk makan makanan ya dengan gizi seimbang. Kalau lihat pedoman gizi seimbang kan ada pesan gizi seimbang itu ya makan buah dan sayur kan salah satunya. Sayangnya memang harga buah dan sayur itu cukup mahal ya. Dan itu bukan hanya di Indonesia. Dari banyak negara-negara berkembang lainnya itu juga mengalami hal yang sama. Nah, kita secara keseluruhan nggak bisa hanya menarik kesimpulan bahwa aja satu faktor aja ya, karena tentunya tadi Mbak Puji udah sampaikan bahwa sistem pangan itu sangat kompleks ya, mulai dari produksi, kemudian supply chain-nya, sampai prosesnya, distribusinya, terus dipengaruhi juga tentunya dengan demand ya dari konsumer. Nah ini yang kita lihat bahwa salah satu faktor yang membuat sayur dan buah tentunya karena sayur dan buah itu termasuk golongan makanan yang perishable atau mudah rusak. Ya, jadi diproduksi banyak, tapi ketahanannya kan cuma sebentar ya, berapa hari. Di satu sisi sistem pangan kita belum punya infrastruktur yang cukup kuat untuk distribusi makanan yang mudah rusak ini ya, bergizi tinggi tapi sayangnya mudah rusak. Nah ini yang memang ke depan apakah nanti ya, ini sebenarnya juga menjadi tantangan buat kaum muda nih ya, inovasi-inovasi apa nih yang bisa gitu kan, karena kira-kira apa sih supaya bisa menurunkan harga atau meningkatkan ketersediaannya di kota misalnya. Kemudian, nah itu mungkin ya, karena saya juga tidak bisa melihat, kita tidak bisa melihat dari satu sisi, tapi salah satu faktor kenapa kemudian itu juga agak susah kita dapat ya, karena kondisi dari jenis makanannya itu sendiri. Nah makanan instan memang banyak, tapi kita selalu melihat bahwa di samping ada tantangan pasti ada kesempatan ya. Jadi itu juga menunjukkan bahwa ternyata kita juga secara bisa memilih makan itu bervariasi ya. Jadi ada potensi di situ bahwa masyarakat bisa mengkonsumsi beraneka ragam. Nah tadi yang kembali lagi dari Mbak Puji kan, sayangnya kan kita makannya misalnya bahan makanan pokok itu hanya beras saja ya, padahal banyak sumber-sumber bahan makanan pokok kita di Indonesia ini yang sangat beragam yang belum kita gali atau angkat lebih jauh. Nah misalnya saja yang kita cerita ya, kok bisa ya dari yang terkenal sekarang ala-ala Korea gitu kan, beras, apalah cara makan mereka, masak mereka semua kita bisa dengan mudah contoh, padahal negara kita jauh lebih kaya gitu kan, keberagaman pangannya. Kenapa nih kita nggak seterkenal gitu ya? Mungkin kurang ada dramanya. Kalau dari Korea kan ada dramanya ya. Nah itu jauh kurang ya. Tapi kalau ngomongin mengenai sistem pangan ya, ini sistem pangan yang baik itu sebenarnya seperti apa? Untuk menjawab tadi, karena banyak faktor yang ngomong sistem pangan itu. Jadi kalau misalnya mau bicara ya harapannya sistem pangan yang kuat ya. Ketika bicara yang kuat itu ngobrolnya juga ada konteks regulasi loh gitu loh. Nah ini regulasi kan sudah tidak hanya kita nih sebagai pelaku atau salah satu stakeholder aja, tapi ini semua loh urusannya. Jadi urusan pangan itu urusan negara yang memang tidak bisa 1-2 faktor aja yang pengaruhnya gitu. Nah kalau bicara sistem pangan yang kuat, saat ini pun teman-teman di Bappenas sedang mencoba untuk menata lagi itu sistem pangan gitu loh, membangun bagaimana sih sistem pangan Indonesia ke depan sampai 2045 supaya menjadi sistem pangan yang kuat, supaya 3C tadi salah satunya adalah kalaupun ada gangguan lagi ke depan kita lebih kuat gitu loh. Lebih stabil, prosesnya ya? Lebih stabil, dan kemudian juga tidak terlalu rentan. Dan kasus pandemi kemarin betul-betul membuka bahwa ternyata nih
kelihatan sekali gitu kerentanan kita terhadap ketersediaan pangan itu bahkan global gitu, sehingga itu yang mungkin juga di RCPMN nih ya gitu loh, di kebijakan ke depan itu ini akan diperbaiki. Dan kemudian pemerintah pun sedang membangun, bicara soal sistem pangan itu salah satunya konteks regionalisasi pangan nih gitu. Regionalisasi pangan artinya kan tidak terpusat gitu. Nah, tapi bentuknya regionalisasi pangan untuk Indonesia yang seperti apa ya gitu yang pas. Nah, ini yang masih dalam masih tahap penjajakan ya. Masih diproses nih, masih terus penyusunannya masih berjalan dan berlangsung, dan para pemikir-pemikir pemerintah lagi memikirkan itu gitu dan ngajak semua stakeholder. Mungkin gitu ada beberapa kendala ya, tapi terutama nih dari tingkat produksi. Dari produksi sendiri nih sebenarnya apakah ada banyak kendala gitu dari desa ke kota mungkin? Itu kalau misalnya desa ke kota berarti kan distribusi ya. Iya. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal pangan itu dari sisi produksi tadi mungkin persoalan ketersediaan, kemudian panen, kemudian juga ini sekarang gangguan cuaca ini juga sangat berpengaruh dengan ketersediaan pangan gitu loh. Itu juga akan mempengaruhi juga distribusi pangan ke kota gitu kan. Tadi juga kita lagi ngomongin soal populasi gitu ya. Iya, populasi. Sekarang kalau lihat kantung-kantung di desa penyedia pangan itu mungkin angka usia produktif nih petani nih udah di atas 50 loh gitu. Itu PR loh. Sudah semakin sudah hilang 45% kata Indonesia dulu negara agraris dan petani banyak, sekarang enggak loh faktanya. Tadi lari ke kota kan? Iya. Nah, siapa sekarang yang jaga di sana di desa gitu kan? Tapi ada tren baru lagi nih Mbak. Jadi ada beberapa masyarakat di kota karena mungkin mereka sudah saking penat ya dengan suasana kota yang harus commute kemudian bekerja, akhirnya mereka membeli lahan di beberapa daerah, kemudian mereka bertani gitu ya, membuat lahan-lahan baru akhirnya untuk warga-warga di sekitar sana. Apakah ini bisa menjadi sebuah solusi? Dilihatnya dua sisi ya. Solusi mungkin kemudian ketika di desa itu kan anak-anak muda pergi nih semua keluar. Iya, betul. Di sana kosong nih, tinggal orang tuanya aja nih. Gitu. Tenaga kerja yang tersedia juga tenaga yang udah mungkin di atas 50-an. Iya. Terus masuklah nih orang kota. Orang kota aja pada datang nih, mereka tergiur gitu ya dengan ngelihat aduh ini lahan bagus banget loh gitu. Mereka bisa karena dengan kemampuan finansial yang mereka punya, mereka bisa mengakuisisi loh. Akhirnya ke depan malah jadi buruh tani lagi gitu loh. Nah, ini yang sebetulnya kalau di satu sisi adalah kita bisa peluang untuk anak muda ya. Yuk jangan, kalau mau nih kita balik lagi ngebangun tuh tempat itu gitu. Kembali ke desanya gitu ya, membangun sesuatu. Tadi sebetulnya ada peluang, kan tadi setiap tantangan pasti ada peluang ya. Peluangnya berarti sebetulnya setelah mereka melihat di kota, ternyata kebutuhan banyak loh. Itu kan potensi. Mungkin sumber pangan itu adalah ada di desa mereka yang sebetulnya mungkin itu bisa jadi peluang mereka balik lagi untuk melakukan itu. Dan sekarang mulai nih gerakan anak-anak petani milenial yang kemudian pulang kembali setelah lulus kuliah gitu. Karena kebetulan kamu punya beberapa program di daerah NTT gitu. Beberapa anak muda yang balik lagi gitu. Akhirnya kembali ke desanya. Dan mereka lihat soalnya gini, orang kota nih, orang-orang Jakarta beli lahan ke sana, terus mereka beli kebun kopinya misalnya. Lah, itu kan kebun kopi orang tua saya. Sedangkan sekarang kopi ini lagi cantik-cantik hype gitu, tren gitu ya. Terus kenapa mereka tidak mencoba untuk kembali ke desa? Tapi memang pendekatannya kalau anak muda jangan disuruh jadi petani dulu deh gitu. Kadang-kadang kan nggak mau. Akhirnya dia hilir dulu dong. Kita ajarin juga barista gitu. Kalian jadi barista dulu nih gitu kayak gini. Nah, ketika dia barista, kopi yang bagus ini harusnya diproduksi dengan cara yang benar loh. Mereka punya kebun. Akhirnya kan lama-lama mereka harus mikir juga ke hulunya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin agak konteks pendekatannya yang agak beda. Gimana mengajak anak muda yang tadinya mungkin sudah sudahnya di kota ini mau pulang lagi, karena juga di kota mungkin juga tidak sedikit yang mempunyai pekerjaannya nanggung gitu loh. Sayang sebetulnya mereka meninggalkan desanya ke kota, tapi kemudian pekerjaannya nanggung. Nah, sebetulnya mereka punya kantor sendiri nih, kantor tanda petik nih di kampungnya yang bisa dikelola. Mungkin ini panggilan nih buat kamu nih ya, yang lulusan sarjana pertanian, mungkin sekarang lagi ada di bank, mungkin di kantor, ya kan, jadi marketing. Ayo, mungkin ini adalah panggilan buat kamu kembali ke desa. Ayo majuin desanya ya. Tapi aku punya satu contoh ya, salah satu nih anak di Manggarai itu dia lulusan dari komunikasi, terus di Undana nih, terus dia balik, kemudian dia ngembangin bikin jadi founder gitu ya, bikin untuk pertanian organik gitu ya. Nggak ada hubungannya dengan pertanian loh gitu loh.
Tapi karena kemudian dia cinta gitu, ngerti potensi saya banyak nih, kamu dia bikin pertanian organik gitu ya, sayuran dan sebagainya, dia jual makanan lokal, sampai akhirnya sekarang dia itu bikin kecap dari gula aren. Nah, ini Kecap dari gula aren, dan kemudian didukung oleh sebuah perusahaan lah ya, sebuah bank, dijadiin apa namanya, dapat CSR-nya gitu. Dia anak muda gitu loh. Nah, terus sekarang dia dapat pelatihan ke Jepang 9 bulan. Nggak ada, bukan dari pertanian gitu. Iya. Tapi dia akhirnya karena terpanggil bahwa desa saya punya potensi, kenapa saya nggak pulang? Nah, membangun kesadaran ini sebetulnya. Kami nih yang di Jakarta nih gemes kalau ngelihat begitu, daerah itu bagus banget ya, bawaannya pengen beli kalau punya duit ya. Iya. Tapi kalau enggak tuh sayang, mereka mau jual murah gitu kan, sayang gitu kan. Jadi mulai dari kita ya sebetulnya. Tapi karena kan kalau sekarang trennya adalah segala sesuatu serba instan. Bahkan makanan proses pun sekarang sudah mendominasi. Kalau kita lihat ke supermarket Indonesia ya, ini lebih banyak nih. Ini apakah ini sebagai satu solusi atau mungkin ada upaya kah dari Kehati dan juga dari Gain-nya sendiri dengan fenomena ini ya, dengan tren ini? Nah, kalau kami ya mungkin dengan teman-teman di Kehati, kalau dari Gain, tentunya karena kita juga sangat fokus pada masalah gizi, kita sangat berharap bahwa teman-teman juga selalu aware bahwa mungkin dianggap sepele ya gizi itu, yang saya makan nggak apa-apa nih gitu, kali ini makan fast food, besok ya dikit lagi gitu kan. Cuma mau infokan aja bahwa sekarang remaja kita itu tren obesitas kan meningkat ya. Makin tahun ini trennya dan pergerakannya cukup cepat. Nah, ini yang menjadi concern kita bahwa pola makan, dan ini terutama terlihat di daerah perkotaan ya, yang tadi sampaikan Mbak Reza, karena ketersediaan jenis pangannya ya, lebih banyak makanan kemasan yang instan, itu dengan sangat mudah kita dapatkan di mana saja. Kalau masuk supermarket kan jadi bingung, aduh snack-snacknya banyak banget nih, mau pilih dari rasa ini rasa itu kan ya. Nah, sayangnya kita nggak punya kebiasaan yang masih sangat rendah terkait dengan membaca label pangan. Nah, dari pesan Simbang tadi yang saya sampaikan, itu salah satunya adalah membatasi sebenarnya konsumsi gula garam lemak, karena itu potensinya, terutama kita dari usia muda ya, itu harus sudah sangat menekan mencamkan itu, karena sudah terlihat bahwa masalah kesehatan 10 penyakit degeneratif tertinggi, 7 diantaranya itu disebabkan oleh masalah pola makan tadi, hipertensi, masalah jantung, dan itu nggak ya mungkin belum kita rasakan sekarang, tapi begitu di usia ya 40 tahun ke atas, nah kebiasaan pola makan kita yang masih zaman muda ini gitu, itu akan baru berasa di usia itu. Nah, jadi dan kalau sudah di usia itu untuk mengurangi ya bisa saja, tapi sudah cukup terlambat ya. Jadi memang harus dimulai dari sekarang. Nah, untuk itu tentunya kalau kami sangat mendorong, kita sekarang ada kegiatan untuk edukasi remaja membaca label pangan. Jadi supaya selalu melihat kandungan gizinya atau kandungan garamnya gitu kan. Selain label harga ya. Selain label harga ya. Karena biasanya kita lihat dulu label harga. Baru ya, karena itu yang bisa mungkin sedikit membantu teman-teman dalam memilih makanan yang lebih sehat ya, dari sekian banyaknya pilihan yang ada ya. Itulah kenapa kayaknya anak muda sekarang udah pada punya penyakit kolesterol, kemudian diabetes, ini kan tinggi sekali ya. Apakah ada program khusus mungkin dari Gain dan juga Kehati nih mengenai masalah-masalah yang seperti ini? Nah, program kita tadi yang saya sampaikan, kita ada edukasi remaja, terus kemarin kita luncurkan bersama Kementerian Kesehatan, ada aplikasi namanya Healthy Heroes. Jadi kalau teman-teman remaja download itu semacam game ya. Jadi sambil main, nanti teman-teman diajak scan barcode makanan, nanti bisa kelihatan tuh, oh ini ternyata ratingnya tinggi artinya kandungan gizinya bagus ya, kandungan gula garam lemaknya rendah. Nah, jadi sangat karena kita juga paham bahwa membaca label pangan itu nggak mudah. Ahli gizi aja juga kadang ini kan yang hanya tahu itu ahli gizi. Tapi dengan bantuan aplikasi itu, teman-teman saat ada misalnya di supermarket pas mau beli ini gimana ya, oh saya scan aja gitu kan, scan nanti keluar tuh ratingnya, ini makanan yang pilihan yang lebih sehat atau yang kurang sehat. Jadi itu sangat membantu.
apakah makanan sehat itu selalu identik dengan mahal? Karena kayaknya sekarang trennya adalah kalau makanannya organik, vegan, ini kayaknya high class ya, beda ya gitu. Ya, mungkin dari saya dulu, nanti Mbak Puji juga yang dari ini ya. Kalau menurut saya sih pengalaman ya, karena juga ibu, jadi kan belanja juga ya, dan tentunya selalu mencari yang sehat, tapi juga murah gitu kan. Ya nggak selamanya juga ya bahwa makanan yang sehat itu mahal ya. Yang penting sebenarnya kita tahu bahwa makanan semakin kurang diproses ya, jadi makan segar. Misalnya beli daging, daripada beli daging kemasan, sosis atau apa, beli daging segar gitu. Nanti itu diolah sendiri. Atau beli ikan misalnya, daripada harus beli nugget ikan misalnya, beli ikannya aja gitu kan. Karena setelah ditimbang-timbang 500 gram nugget sama 500 gram ikan segar fresh, ya, itu kandungan gizi yang ikan fresh jauh lebih tinggi gitu kan. Nah, jadi kadang kita harus beli makan lebih mahal kalau makanan instan ini. Jadi, nah itu sebenarnya kan, jadi sangat relatif sebenarnya, nggak harus selalu makanan sehat itu mahal. Ya. Yang pasti kesehatan itu mahal ya. Kalau dari Mbak Puji gimana Mbak Puji? Mak, sebetulnya prinsipnya bahwa makanan sehat itu justru kalau bisa jangan dibuat mahal. Akhirnya orang berpikir, karena tadi kan label harga jadi penting kan. Iya. Sebetulnya tidak harus mahal, karena tergantung juga, karena kami mungkin banyak bermain mungkin di level rural ya, daerah-daerah. Jadi sebetulnya kenali makanan yang ada di sekitarmu loh gitu. Itu harus belajar juga gitu kan, karena banyak banget sebetulnya sumber pangan lokal yang ada di dekat mereka itu sebetulnya juga nggak kalah gizinya gitu ya. Tapi memang PR-nya adalah bagaimana cara mengolah. Artinya kan ini sebetulnya, yuk gimana ada sebetulnya intervensi kita untuk entah mengajari, belajar bareng yuk, atau mau tahu nih untuk mengolah pangan sehat dengan pangan lokal yang ada gitu ya. Lalu kemudian juga sekarang ini lagi trennya kan makanan rendah emisi kali ya. Sekarang coba hitung deh gitu, kalau kita makan misalnya jeruk impor nih, sama misalnya jeruk lokal atau buah-buah lokal yang ada di sekarang di musim mangga nih ceritanya gitu ya. Coba dihitung deh berapa sih emisi gitu kan. Sekarang juga banyak nih sebetulnya kita aplikasi ya untuk menghitung yuk berapa sih. Nah, kamu nggak keren loh anak muda kalau makan dengan makanan yang tinggi emisi gitu. Kayaknya gerakan-gerakan kayak gitu penting ya untuk mengajak anak muda bahwa sebetulnya kamu bisa loh menjadi salah satu agent gitu ya, agen untuk kamu bisa melakukan aksi iklim loh, untuk menurunkan jejak karbonmu misalnya seperti itu. Jadi banyak diarahkannya ke sana gitu kan, untuk mengenali kembali sebetulnya banyak pilihan makanan yang lebih sehat gitu ya, tadi lebih bergizi, mungkin lebih segar gitu loh, dan sebetulnya itu bisa diakses dengan mudah. Seperti itu. Buat saya sih harga nggak masalah, yang penting murah ya. Kalau gitu kita minta tips nih ya untuk makanan sehat buat orang yang sibuk, karena kan kalau di kota kayaknya waktu untuk mempersiapkan makanan fresh itu kayaknya susah ya. Karena kan makanan fresh itu kan harus diolah, kemudian kita beli dulu ke pasar dan segala macam. Apakah ada tips-tips khusus nih? Ya mungkin ini lebih berbagi pengalaman aja ya. Tips-tips saya rasa banyak banget ya, bisa diakses itu di Google, di YouTube itu sudah banyak tips-tipsnya yang bisa dilihat dan disesuaikan dengan kondisi tentunya masing-masing. Tapi yang dari pengalaman sendiri, jadi memang kalau di perkotaan ya, kalau kita tadi kan saya bicara tentang makanan yang sebenarnya sebaiknya ya kita sendiri yang proses ya. Satu dari sisi keamanan ya, bahan-bahannya kita tahu nih, gitu kan. Sumbernya, tepung apa, nanti kalau saya mau campur dagingnya, daging ayam apa yang saya pakai misalnya kan, ataupun bahan-bahan itunya, itu satu, keamanan pangannya itu sangat ini. Yang kedua tentunya ya memang nanti kalau sibuk kan, paling kita punya waktu Sabtu Minggu misalnya masak. Nah kalau yang biasa saya terapkan itu ya masaknya bisa lebih dalam porsi banyak, kemudian nanti bisa disimpan ya, karena hampir semua saya rasa rata-rata kalau di perkotaan ya punya
lemari pendingin ya, jadi disimpan dibekukan, nanti saat sudah mau dikonsumsi baru mulai diambil sedikit. Bisa bikin food prep gitu ya? Iya, food prep. Jadi misalnya, saya mau bikin ayam nih gitu kan, sekalian aja saya bikin satu porsi, kan jauh lebih mudah juga ya kalau buat dalam porsi banyak, kemudian nanti dibagi-bagi. Nah, jadi setiap kali akan disajikan baru dikeluarkan. Itu cukup menjamin baik kesegaran maupun kandungan gizinya sebenarnya. Jadi asal penyimpanannya memang benar. Tips-tips lainnya mungkin bisa nanti dilihat. Bisa by googling atau YouTube dan di TikTok juga udah bisa ya. Betul. Terakhir untuk Mbak Puji nih, Mbak Puji bagaimana sih proteksi sumber pangan kita? Proteksi sumber pangan ini ngomongnya proteksi tanaman atau kemudian kalau panjang ya kalau ngomong soal proteksi seperti itu gitu. Jadi proteksi berarti kan sebetulnya perlindungan. Perlindungan sumber pangan ya salah satunya adalah bagaimana sebetulnya tanaman itu dikelola dan dikonsumsi gitu. Kalau enggak hilang loh gitu loh. Jadi sekarang kan udah banyak banget tadi seperti kalau ini bicaranya soal ketersediaan sumber pangan ya. Jadi kayak tadi sebetulnya jenis-jenis mungkin di Indonesia ini punya potensi 1.700 misalnya jenis tanaman sumber pangan. Tapi karena dikonsumsi hanya 50, lama-lama kan hilang gitu yang 1.000 sekiannya gitu. Memang intinya kemudian ya mari dikonsumsi dan kemudian juga dilestarikan. Dilestarikan salah satunya juga dilestarikan ditanam, tapi kalau nggak dikonsumsi lama-lama ngapain orang ini nggak menghasilkan, ngapain nggak bergizi gitu kan? Karena memang belum tahu tuh sebetulnya dia bergizi gitu. Hal kayak begitu sih menurut aku. Jadi ya tidak hanya dilestarikan tapi mari dikonsumsi, kemudian dirawat dan kemudian ya kita tingkatkan nilai tambahnya kali ya, seperti itu sih sebetulnya. Ya, satu pesan penting dari Mbak Puji kalau tanaman pangan ini harus dilestarikan, dikonsumsi dan juga dimanfaatkan. Karena kalau satu tanaman aja punah, ini akan memicu kepunahan massal spesies lainnya di planet bumi. Bumi adalah satu-satunya rumah kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Kamu baru aja menikmati podcast Live in 30 Minutes bersama saya Riza Ruby. Let's talk about life di episode selanjutnya. Let's talk about life di podcast Live in 30 Minutes bersama saya Riza Ruby di Spotify dan juga Noise. Gratis.